Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sunanar di channel Sunanar Upil. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat YouTube bagi kita semua menurut saya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bila teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, menekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian loncengnya ya teman-teman. Dan jangan lupa di-share di media sosial kalian juga ya, agar channel ini makin berkembang dan dapat memberikan info menarik dan manfaat kepada yang lainnya. Jadi sesuai dengan pembahasan kali ini saya akan membahas tentang manfaat YouTube untuk kita salaria, kita semua, untuk kita semua. Manfaat yang pertama adalah apabila kita nge-YouTube nih teman-teman, kita bisa menggunakan YouTube ini sebagai media tempat penyimpanan video. Misalkan teman-teman punya banyak koleksi video, contohnya punya punya video hajatan atau lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa menyimpannya di YouTube. Karena apa? Karena tidak terbatas berapa jumlah video dan banyaknya video yang kita upload ke YouTube. Jadi tidak terbatas gitu teman-teman. Berbeda dengan teman-teman apabila menyimpannya di komputer atau di HP. Sudah dipastikan kalau misalkan terlalu banyak video yang kita simpan di HP, kemungkinan video kita HP kita ini akan ngehang gitu teman-teman. Terus kemudian ya sama juga kalau ke komputer, kalau kebanyakan video itu pasti komputer kita ini akan itu kekelilingan ngehang gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya koleksi video disimpan ke YouTube, itu akan aman walaupun itu tahunan gitu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di channel-channel orang atau di channel ini sendiri juga itu ada video yang udah sangat lama. Jadi video yang pertama kali saya upload itu tahun 2015, sampai sekarang ini masih ada nih teman-teman. Jadi aman untuk menyimpan di YouTube. Yang keduanya bisa menyalurkan hobi. Misalkan teman-teman punya bakat untuk bernyanyi, misalkan kayak saya nih nyanyi, misalkan Sinjang kirut sajatining wayang, nah, misalkan gitu ya teman-teman. Kalau misalkan punya bakat menyanyi, kemudian teman-teman upload ke YouTube, nah ini bukan gak mungkin kalau misalkan kita upload ke YouTube banyak orang yang nonton, ada yang suka, mereka menekan tombol subscribe, kemudian mereka men-sharekan gitu ya, nanti channel kita ini akan berkembang. Kemudian kalau misalkan sudah mencapai 4.000 jam tayang nih teman-teman ya, sama 1.000 subscriber, kita bisa mengajukan monetisasi. Nah, itu apa itu monetisasi? Monetisasi itu adalah pengajuan kita agar YouTube mau memasangkan iklan ke video kita atau ke channel kita. Gitu teman-teman. Nah, dari iklan itu kita akan mendapatkan pendapatan gitu teman-teman. Jadi banyak sekali manfaat dari YouTube ini gitu. Jadi mungkin banyak saingannya juga ya YouTube, seperti Instagram, terus TikTok. Nah, itu TikTok. Kemudian Facebook juga ya. Ada saingan YouTube, tapi kalau menurut saya YouTube ini lebih mendominasi dikarenakan mungkin karena sudah lama gitu ya teman-teman. Juga banyak orang sampai miliaran nih teman-teman. Kemudian harus teman-teman ketahui cara kerja YouTube juga seperti apa. Jadi teman-teman harus mengetahui. Jadi kita gunakan logika kita nih teman-teman. Gunakan logika kita untuk mempelajari YouTube. Seperti contohnya gini. Kalau misalkan YouTube adalah orang, anggaplah misalkan YouTube itu orang gitu ya teman-teman. Terus kemudian setiap detiknya, setiap menit itu di seluruh dunia ini, setiap menitnya itu sampai puluhan ribu video gitu ya teman-teman yang diupload ke, maaf itu ada yang lewat, yang diupload ke YouTube gitu ya. Gak kebayang kalau misalkan YouTube itu orang, berapa ribu tahun mereka untuk menyaksikan semua video yang banyaknya puluhan ribu di seluruh dunia. Jadi makanya YouTube itu adalah sistem yang mana mereka tidak bisa melihat kita gitu teman-teman ya. Jadi mereka itu tidak menonton video kita sebenarnya teman-teman, tetapi mereka bisa mengenali video kita dengan cara apa? Dengan cara lewat suara gitu ya teman-teman. Dengan cara lewat suara,
kemudian dengan kata-kata seperti judul, teks, dan deskripsi gitu teman-teman. Jadi YouTube itu tidak bisa melihat video kita, hanya mereka itu hanya bisa mendengarkan dan juga bisa apa namanya teh tadi teh hanya bisa membaca gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan YouTube tahu maksud video kita, ya istilahnya nama penonton buta gitu ya. Jadi gimana kita logikakan seperti ini ya teman-teman. Misalkan ada orang buta gitu ya teman-teman, kita cerita dulu sedikit ya agar teman-teman paham. Misalkan ada orang buta, gimana caranya orang buta itu bisa mengetahui apa yang kita lakukan? Pasti dengan gak mungkin kan kita melakukan pergerakan gitu kan. Nah makanya orang buta itu kita harus memberitahukan apa yang kita lakukan dengan pertama dengan kata-kata, yang keduanya dengan tulisan yang bisa mereka sentuh gitu ya teman-teman. Itu logikanya seperti itu. Jadi kita juga harus mempelajari, jadi IQ kita itu harus di wowin gitu ya, apa namanya teh ya, di wowin. Jadi harus dikembangkan gitu ya teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman yang belum pernah nyoba nge-YouTube, jadi saran saya teman-teman coba dari sekarang membuat channel YouTube, kemudian teman-teman upload video-video teman-teman ke YouTube. Nah jangan lupa juga settingannya dari kata-katanya. Misalkan seperti ini, saya membahas tentang fungsi YouTube ya, manfaat YouTube. Saya membahas tentang manfaat YouTube di sini. Jadi kata-kata manfaat YouTube ini kita kata-kata di video itu harus banyak. Kemudian dari thumbnail, dari deskripsi, judul, juga kata-kata manfaat dari YouTube ini kita tuliskan. Jadi supaya YouTube mengetahui, oh ternyata video ini ngebahas tentang ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, YouTube itu tidak bisa melihat video kita karena saking banyaknya orang-orang di seluruh dunia yang upload video ke YouTube gitu ya. Nggak mungkin kan satu-satu mereka cekin gitu kan. Walaupun karyawannya banyak di pihak di YouTube, itu nggak mungkin mereka ngecek satu-satu video kita gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman para YouTuber pemula yang sama dengan saya sarankan untuk mempelajari dulu cara kerja YouTube. Nah kemudian teman-teman rencanakan dengan matang, jangan asal-asalan. Mungkin saya tidak akan panjang lebar membahas tentang manfaat YouTube, karena seperti yang kita ketahui manfaat YouTube ini sangatlah besar gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya para teman-teman yang ingin terjun ke dunia YouTube. Tidak ada salahnya untuk mencoba tip-tip dari saya ya teman-teman, karena saya melakukan ini bukan kata orang, tetapi saya sudah mempraktekannya sendiri. Ini pengalaman pribadi saya gitu ya teman-teman. Ya cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.